Ya, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Ketemu lagi pada pertemuan 7, ya. Ini adalah pertemuan sebelum ujian tengah semester nanti, atau sebelum mid ya, yang bisa kita sebut ujian mid. Ini topik ini mengasih mengenai ada hubungannya dengan program linear, yaitu metode simplex. Ini juga kelanjutan dari metode simplex. Ini program minimasi namanya ya. Bedanya kalau di simplex kemarin kita selesaikan ada slack dan surplus variabel yang mana sifatnya itu masih menambahkan X3 dan X4 ya. Nah, jadi di situ masih positif. Kalau ini nantinya ada nanti slack dan surplus variabelnya itu yang nilainya negatif. Di minggu lalu sudah dijelaskan. Kalau dia positif dan kalau dia nantinya negatif seperti apa gitu. Baik, saya lanjut saja ya. Saya lanjut. Saya share screen. Ya, Dedik, topiknya itu program minimasi ya. Jadi yang kita lakukan adalah minimasinya atau kita minimumkan ya. Nanti dari minimasi itu bisa kita lanjutkan lagi proses penyelesaiannya atau tetap kita mencari nilai X1 dan X2 ya. Baik. Kita lanjut. Nah, ini yang perlu kita pahami di sini dulu. Ya, yang perlu kita pahamin adalah bagaimana persoalan minimasinya, ya kan? Nah, persoalan minimasi, misalnya gini, dari problem, ya, ini problem linearnya, ya. Dari program linear ini, ya, kita baru menangani fungsi, ya, yang mana fungsinya itu, sebentar saya ini fungsinya itu dalam bentuk yang maksimal ya. Jadi menggunakan metode simplex. Oke, kalau di metode simplex ya, di metode simplex kemarin kita masih nilai fungsinya itu yang maksimal. Jadi misalnya max f ya. Nah, ini adalah penyelesaiannya dengan metode simplex ya. Nah, bentuk fungsi tujuan yang sudah kita kenal ya ada max f ya kan, ini C1x1, C2x2, C3x3 tambah Cn xn. Tetapi tidak selamanya kita menemukan fungsi tujuan dalam bentuk seperti ini. Nah, tidak jarang juga kita bertemu dengan fungsi dalam bentuk minimasi ya. Ini namanya minimasi seperti min G, C1X1, C2X2 tambah Cn Xn. Maka min F itu sama dengan min max F ya. Nah, jadi di sini ada min di sini ya. Nah, maka ini yang kalau di pertemuan minggu lalu sedikit saya jelaskan juga, ketika dia min, ketika dia positif ya kan, maka kesulitan baru ditemukan bila ada batasan berbentuk lebih besar ya atau sama dengan, sehingga problem atau program linearnya akan kita selesaikan dengan menggunakan teknik M atau penalti, atau kita sebutlah dengan minimasi. Oke. Ya. Oke. Baik adik-adikku, kalau di CM yang sudah dapat CM-nya itu dijelaskan juga bagaimana penyelesaiannya. Artinya penyelesaiannya itu hampir sama dengan kita menyelesaikan dalam bentuk simplex, tapi hanya saja perbedaan di sini di minimasi ini adalah kita menyelesaikannya itu dalam bentuk minimasi, artinya ada kolom atau
baris yang akan bertambah. Oke, saya next. Ya. Baik. Kita misalkan contoh ya. Kita misalkan contohnya, saya ganti hurufnya. Ya. Contoh ya. Contoh, tentukanlah nilai. Tetap ya. Tetap nilai X1 dan X2 ya dengan metode minimasi. Oke. Ya. Kalau dia minimasi, kalau simplex max ya, maka di sini adalah min F sama dengan 10X1 tambah 8X2 ya. Dengan kendala kendala 1 6X1 tambah 3X2 lebih kecil sama dengan 18. Kendala 2, 2X1 tambah X2 lebih kecil sama dengan 6. Oke. Ya, kendala 3, X1 dan X2 lebih besar sama dengan 0. Oke, ini yang mau kita selesaikan, atau ini yang mau kita cari nilai X1 dan X2-nya ya. X1 dan X2 ini yang mau kita cari ya. Oke. Ya, pada pertemuan sebelumnya juga akan dijelaskan bagaimana cara menambahkan X1, X2 atau cara mencari X1, X2 dengan metode simplex. Nah, di sini juga akan saya jelaskan bagaimana mencari X1, X2 dengan metode minimasi. Oke. Karena dia min F, maka yang perlu kita tambahkan di sini nantinya adalah untuk surplus ya. Dan slack variabel yang akan kita tambahkan nantinya adalah AX1 dan min AX2. Nah, sehingga bentuk dari min F-nya ya, min F sama dengan 10X1 tambah 8X2 tambah X3 tambah X4 tambah min ya, ingat tambah min M. Ya, atau tambah min AX1 tambah min AX2. Kenapa langsung dibuat min AX1? Ya karena positif ditambah negatif nanti jadi negatif, ya kan? Atau kalau supaya jangan bingung, nanti kita tambahkan atau saya buat versi berikutnya gini. Atau ini biar lebih mudah kan? Min F sama dengan 10X1 tambah 8X2 ditambah X3 ditambah X4 ditambah min AX1 ya, ditambah min AX2. Oke. Kendalanya ya kendala satunya jadi 6X1 tambah 3X2 tambah
Ya. 3. Jadi X3-nya tetap di sini. Ya, tambah X3. Oke. Nah, ditambah min M. Ya. Atau kalau kita kan nanti ada tetap juga kalau misalnya yang pada problem berikutnya itu di pertemuan sebelumnya kan tetap juga kita tambahkan dia di X1-nya ya. Jadi pada problem ini juga kita akan tambahkan juga ya. Jadi dia AX1 dan AX2-nya. Yes. Jadi di sini juga AX1 AX1 lebih kecil sama dengan minus 8, positif 18. Dan di sini kendala 2, 2X1 tambah X2 tambah X4 tambah AX2 lebih kecil sama dengan 6. Ya. Nah, dan yang kendala 3, X1, X2, X3, AX1, AX2, ya, ini dan AX2 ya. Ini lebih besar sama dengan 0. Oke. Sudah selesai, kita cari atau kita masukkan slack dan surplus variabelnya, maka kita lakukan adalah membuat tabel simplex-nya. Nah, ini berarti 3 juga ya. 3 persoalan juga yang harus kita selesaikan. Itu 3 tabel ya. Oke, sekarang kita buat tabel 1 ya. Tabel 1. Oke. Karena di simplex dengan diminimasi lebih banyak kolom dan barusnya. Jadi barus atau kolom di simplex itu akan lebih banyak lagi ya. Maka tabel yang akan kita buat itu akan juga lebih besar. Oke. Sehingga cara buatnya di sini apa? CJ ya, di sini basis. Ini H basis. Oke. Di sini apa? X1. Ini X2. Ini X3. Next X4. AX1. Next AX2. Baru hasil ya. Ini saya panjangin lagi. Oke. Saya panjangi, saya turunin sini. Ini. Nanti kalau kalian buat tabelnya pakai penggaris ya. Saya sengaja tidak buat langsung ini dalam bentuk tabel, jadi biar tahu cara menyelesaikannya. Oke, jadi nilai sekarang saya buat ini dulu. Oke. Harusnya ini lebih besar ya. Tidak apa-apa, nanti kita tengok. Ini ZJ kurang CJ ya. ZJ kurang CJ. Ini tadi 10, 8. Ini 1. So, ini 0, 0. Ini min M. Ini min M. 0. Oke. Yang di dalam basis adalah AX1 sama AX2.
Harganya berapa? Min M dan min M. Oke. Nah, untuk mengisikan baris 1, ya, untuk mengisikan baris 1 dan baris 2, kita isikan kendala 1 dan kendala 2. Kendala satunya 631, ini suruh tambah nih ya. Ini tambah nih. Tambah 1, ya. Oke, 18. Baik. Ini 6, 3, 1, 0. Ini 1, 0, 18. Kendala 2-nya isikan baris 2-nya. 2, 1, 1, 1, 6 ya. Berarti gini dia. Ini 2, 1, di sini 0, sini 1, sini 0, sini 1, sini 6. Oke. Untuk mengisikan baris 3-nya, ya, kita lakukan operasinya. 6 kali min M, ya. Jadi 6 kali min M. Nah, oke. Ini dulu nih. Tambah 2 kali min M. 2 kali min M. Sama dengan minus 6, ya. Minus 6 kali min M, min 6M, ya. Ini min 6M ya. Min 6M ditambah 2 kali min M, min 2M. Sama dengan min 2 tambah min 6, min ya. Negatif atau tambah negatif, ini min 8M. Dikurang 10, ini 10-nya. Kurang 10. Min 8M dikurang 10 itu berapa? Ya nggak bisa, ini tidak bisa dilakukan operasi penjumlahan atau pengurangan. Kenapa? Karena tidak sejenis. Ya, maka di sini penyelesaiannya min 8M min 10. Ini juga 3 kali min M. Oke, tambah 1 kali min M. Sama dengan min 3M tambah min M. Sama dengan min 3 min 1 min 4M. Dikurang 8. Maka ini min 4M min 8. Ini 1 kali min M. Tambah 0 kali min M. Ini sama dengan min M tambah 0. Atau min M kurang 0. Jadi min M kurang 0 berapa? Ya, min M. Nah, ini berikutnya 0 kali min M. Tambah 1 kali min M. Sama dengan 0 tambah min M. Ya, sama dengan min M dikurang 0. Jadi ini tetap min M. Oke. Yang berikutnya 1 kali min M. Tambah 0 kali min M. Sama dengan min M tambah 0. Sama dengan min M dikurang M. Kenapa? Yang ini atasnya M. Min M ya kan? Jadi ini berapa hasilnya? Min M, min 2M. Ini min 2M. Oke. Yang next berikutnya. 0 kali min M. Tambah 1 kali min M. Sama dengan 0. Tambah min M. Nah, ini sama dengan berapa? Min M. Min M lagi. Ini min 2M. Ini min 2M. Nah, yang ini 18 kali min M, min 18. Tambah 6 kali min M, min 6. Berarti min 18 tambah 6.
min 24M. Ini min 24M. Oke. Sampai di sini paham ya? Oke, ini cara penyelesaiannya. Maka dari sini yang perlu kita cari itu adalah preport. Ya, berapa preport-nya? Berapa NIP-nya? Masih ingat kan cari preport? Preport itu adalah nilai tertinggi antara X1 dan X2. Yang lainnya tutup saja. Maka nilai tertinggi antara X1 dan X2 itu adalah 6. Ya. 6 nih. Nah, otomatis preportnya adalah 6. Ya. NIP itu adalah nilai di bawah preport atau di atas preport. Karena preportnya ada di baris 1, maka otomatis NIP-nya ada di baris 2. Oke. Selanjutnya, karena preport ya, di baris 1 ya, di baris 1 nih. Oke. Maka semua baris 1 dibagi preport. Ya kan? Preportnya yaitu adalah 6. Ya. 6. Oke. AX1 keluar. Maka masuk X1. Masuk ke mana? Keluar dari mana? Yaitu basis. Ya. Jadi AX1 yang keluar basis, maka X1 masuk basis. Oke? Sampai sini paham ya? Oke. Selanjutnya kita lanjut. Tadi katanya baris 1 ya. Baris 1 dibagi preport. Baris satunya tadi nilainya 6, 3, 1, 0, 1, ya kan? Ya, 6, 3, 1, 0, 1, 0, 18. Ya, 6, 3, 1, 0, 1, 0, 18. Ini dibagi 6. 6, 6, 6, 6 lagi, 6, 6 lagi. Sama dengan 6 bagi 6, 1. 3 bagi 6, 3/6. Atau sederhanakan 1/2. 1 bagi 6, 1/6. 0 bagi 6, 0. 1 bagi 6, 1/6. 0 bagi 6, 0. Ya kan? 6, sekarang 18 bagi 6, 3. Oke, ini yang akan kita masukkan ke baris 1 ya. Kolom 2 hasilnya, atau inilah yang nanti kita sebut NPJ baru ya. Ini hasil ini disebut NPJ baru. Oke. Sampai sini paham ya? Jadi ini yang akan kita bagi. Selanjutnya kita akan cari jadi sudah dapat nilai untuk baris 1. Sekarang kita buat tabel 2. Tabel 2. Oke. Nanti kalau Anda jadi ini buat tabelnya yang lebih rapi ya. Basis, H-basis. Karena saya belum bisa buat tabelnya lurus ya. Nanti akan saya usahakan. Bisa sih pakai langsung ini, tapi saya mau lihat proses bagaimana buatnya ya. Supaya jadi paham juga nih. X1, X2, X3, X4, AX1, AX2, hasil. Jadi nanti jangan jadi pertanyaan, ini dari mana buat tabelnya ya kan? Jadi saya tahu nih. Harus tahu juga nih jadi buat tabelnya. Nanti ujian bentuknya seperti ini juga ya. Yang kita ujian kan
Ini 10, 8, 0, 0. Ini tetap masih min M, 0. Oke. Ini saya sengaja agak lebih gedekin, atau lebih besarkan, supaya adik-adik paham nih. Karena di minimasi ini, yang buat jadi banyak itu adalah karena ada variabel tambahannya, ya, yaitu X1 dan X2. Oke, kita lanjut isikan. Di sini ZJ kurang CJ ya. ZJ kurang CJ. Baik. Tadi baru satu kan sudah nih. Ini baru satu yang ini. Ini semua untuk baru satu ya. Maka kita langsung tulis. Tapi sebelumnya yang tadi masuk basis itu adalah X1 dan di dalamnya masih ada X2. X2 ya, sorry. Nah, harga X1 adalah 10. X2 adalah tetap masih min M. Ya. Kita isikan baru satunya 1. Oke, setengah. Next, 1/6. Next, 0, 1/6. Lagi. 0, 3 ya. Oke. Untuk mengisikan baris 3 ini, baris 3 ya. Saya bilang nih baris baris 2 tabel 2. Nah, ini yang kita gunakan rumus. Ya, rumusnya itu adalah NIJ baru sama dengan NIJ lama dikurang buka kurung NIP kali NPJ baru tutup kurung. Masih rumusnya masih sama? Iya, masih sama dengan tabel dengan metode simplex ya. Tetap masih sama, tapi di sini kan min, jadi nanti kalau di simplex max. Oke, ini dimulai dari baris N21, N22, N23, N24, N25, N ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. 26. Sorry. Nanti di sini saya sambung N27 ya. N27. Oke. Tidak apa-apa ya. Oke. NIJ lama ya. NIJ lama itu kolom nilai pada baris yang lama. Itu berapa nilainya? Ya yang ini 2101016. Oke. 2101016. Waduh, nggak kelihatan kalau sini. Sini aja ya. Ini 6. 6 ya. Oke, dikurang. Oke, ini dikurang. Buka kurung. NIP-nya, NIP tadi adalah 2, ya kan? 2, 2, 2, 2. Kali NPJ baru. Ini buka kurung lagi 2 kali ya. Nah, ini NPJ barunya. 1, oke. Setengah, 1/6, 0, 1/6, 0, 3. Tutup kurung. Oke. Tutup lagi. Oke. Sama dengan lagi. Oke. Sekarang nih, 2 kali 1, 2. Yang dalam kurung kita kerjakan ya. Maka 2 kurang 2, 0. Oke. 2 kali setengah, 2 kali 1. Ini kan 2 ini sama dengan 2/1 ya kan? Berarti 2 kali 1 2, 2 bagi 2 1. 1 kurang 1 0 lagi ya. Ini kan 1 di sini 1. 2 kali 1/6 berarti 2/6. Berarti kalau disederhanakan sama-sama bagi 2 berarti 1/3. 0 kurang 1/3 min 1/3. 2 kali 0 0, 1 dikurang 0 1. 2 kali ini 1/6.
Ini tetap tadi yang ini minus sepertiga. Ini 2 kali 0, 0, 1 kurang 0, 1. Oke, yang ini kan 2 kali 3, 6. 6 kurang 6, 0. Wah, ini keren nih. Jadi langsung kita lihat hasilnya ya. Nah, ini dituliskan nih, 0, 0. Min sepertiga. Ya, 1. Min sepertiga. 1, 0. Nah, oke. Sudah? Ini yang perlu kita pahami, ya. Ini yang perlu kita pahami di sini. Supaya kalau ini saya selesaikan dulu ya, ini 2 kali 1, 2, ya kan? 2/2, 1 ya, 2 kali 1, 2. Oke, pas. Ini kita selesaikan dulu. 1 kali 10, 10 kurang 10, 0. Ya, ini 0, ini 0 nih. Ini sudah 0. 10 kali 1/2, 5. Ini 0. 5 dikurang 8, minus 3. Oke. Ini 1/6 kali 10. 10/6. Ini 10/6 kalau sama-sama dibagi 2, 5/3 ya. Berarti 5/3 kali min 1/3 M. Atau ini positif 1/3 M tambah, karena di positif, oh sorry, ini negatif ya, negatif 5 kurang 8, 3. Oke. Ini 0, min M, berarti ini min M. Ini sama tadi, 1/3 M, min 3. Ya, 1/3 M, min 3. Ini min M. Ini tinggal 3 kali 10, 30. Baik, adik-adik. Ini kenapa seperti ini? Ya, maksudnya kenapa seperti ini? Gimana? Ya ini, kenapa di baris 2-nya ini semua 0, 0 ya, X1, X2-nya 0. Oke. Bagaimana kita menentukan nilainya? Ya, baik, tidak apa-apa. Karena kalau seperti ini, di tabel 2 ini, maka problemnya adalah kalau kita ambil di baris 1 lagi ya, kalau kita ambil di baris 1, problem ini bisa selesai ya. Bisa selesai kalau kita ambil barisnya baris 1 ya. Tapi kan baris 1 sudah, iya benar. Kalau baris 1 kan sudah nih. Berapa nilai freeportnya lagi? Kalau kita ambil X1 dan X2, ya ini freeportnya kalau diambil X1, X2 itu nilai yang paling tinggi adalah X1. Ya betul, X1 ya, karena di bawahnya sudah 0. Nah, kalau X1 itu kan nilainya 1 lagi nih. Nah, 1 lagi. Wah, kok bingung nih, jadi soalnya seperti ini. Ya, sebenarnya gini. Kenapa jadi nilai seperti ini? Karena tadi waktu kita lihat problem di atas itu nilainya lebih besar ya. Lebih besar pada kendala satunya, tidak masalah. Tapi kan kita mau lihat kalau contoh soalnya seperti itu. Nah, ini yang seperti ini kita ambil solusinya gini. Karena kita mau menentukan nilai X1 dan X2 ya. Nilai X1-nya berapa, nilai X2-nya berapa ya. Nah, jadi kalau ini bentuknya seperti ini, apakah sudah bisa kita katakan nilai X1-nya 3, X2-nya 0? Belum tentu bisa, karena harus kita lanjutkan prosesnya ya. Harus kita lanjutkan prosesnya lagi. Nah, hanya saja di dalam proses ini yang perlu kita pahami adalah di sini X1, X2-nya 0. Ya, X1, X2-nya 0. Kalau kita lanjut di sini 0, apa mungkin di sini nilainya 0? Nanti kalau semua ini dibagi 0, tentu nanti menjadi tak terhingga. Ya, berarti kalau kasusnya seperti ini, kita ambil bahwasanya X1-nya 3, X2-nya 0. Apa bisa seperti itu? Kita coba. Kita coba masukkan ke dalam kendala tadi ya. Kalau kita ambillah X1-nya, saya buat saja di sini, X1-nya sama dengan 3, X2-nya sama dengan 0. Oke. Maka F-nya
F-nya tadi adalah kita uji coba ke F ya. F-nya 8x1 10x1 ya. X1 tambah 8x2 ya. 10 kali 3 tambah 8 kali 0. Ini 10 kali 3, 30. Tambah 8 kali 0, 0. Maka F-nya 30. Sama nggak di sini? Ya, sudah sama. Maka kasusnya bisa jadi seperti ini. Artinya kita hanya bisa menyelesaikan sampai tabel 2 saja. Kenapa? Karena kan kalau kita lanjut di sini lagi, maka nilainya nanti akan tidak terhingga. Oke, supaya lebih paham saya kasih satu contoh soal lagi yang dua-dua nanti bisa ada nilainya. Oke ya. Nah, jadi contoh yang kedua itu tentukan nilai X1 dan X2 dengan metode minimasi ya. Min ya, min F sama dengan 8x1 tambah 6x2 dengan kendala satunya 5x1 tambah 3x2 lebih kecil sama dengan 15. Kendala 2, 4x1 tambah 2x2 lebih kecil sama dengan 8. Kendala X3, kendala 3, X1 dan X2 lebih besar sama dengan 0. Nah, ini tetap kita masukkan slack. Penyelesaiannya kita masukkan slack dan surplus variabel dulu. Ya. Jadi nanti X1 AX1 ya, AX1 nanti untuk ke kendala 1, AX2 untuk kendala 2. Nah, untuk di F-nya kita masukkan min M. Jadi min ya. Jadi di sini min. Oke, saya lanjut. Oke. Jadi bentuknya gimana? F-nya ya. F-nya sama dengan 8x1 tambah 6x2 tambah x3 tambah x4 tambah ya AX1 min AX1 ya. Min AX1 tambah min AX2. Oke. Kendalanya kendala 1 jadi apa? Ini 5x1 tambah 3x2 lebih kecil sama dengan 15. Ini saya hapus dulu nih. Ya. Tambah X3 tambah AX1 ya. Lebih kecil sama dengan 15. Ini kendala 2. 4x1 tambah 2x2 tambah x4 tambah ax2 lebih kecil sama dengan 8. Kendala 3, x1, x2, x3
X4, AX1, dan AX2 lebih besar sama dengan 0. Oke ya. Nah, ini sudah bisa kita masukin. Kalau sudah kayak gini, kita bisa masukin ke tabel 1. Oke. Tabel 1 ya. Oke. Basis. H basis. Sebentar. Oke, saya lanjut. Nah, ini X1, X2, X3, X4, AX1, AX2, H. Oke. Ini CJ ya. Oke. Ini sepertinya sudah mulai rapi nih. Apa namanya, buat garisnya ya kan. Jadi adik-adik juga nanti supaya nggak bingung nih kan, kasihan juga. Nah, ini agak miring-miring ya kan. Oke, ZJ kurang CJ. Bedanya kalau di sini agak kalau kita hapus bisa, tapi nanti akan muncul ini lagi coretan baru. Jadi agak susahnya di situ. Oke, di sini di basis ini AX1, AX2. Berapa harganya? Di sini kita masukkan kendala ya. Sorry, ini F-nya di sini 8, 6, 1, 1, min M, 0. Oke, berapa harga AX1? AX1 tuh masih min M, X2 juga harganya min M. Untuk mengisikan baris 1, baris 2, ini baris 1, baris 2, kita isikan kendala 1 dan kendala 2. Oke, yuk sama-sama. 5, 3, 1, 0. Kalau tidak ada 0, ini 1. Kalau tidak ada X2-nya berarti 0, ini 15. Oke, yang ini 4, 2, 0, 1, 0, 1, 8. Oke. Saya cek dulu ini ya. Oke, nah nih sudah kita masukin nilainya. Sekarang kita mau ngisikan yang baris 3 ya, yang ini. Ya, yang baris 3 yang ini kita isikan. Nah, caranya sama seperti yang di soal berikut sebelumnya tadi. Sekarang kita langsung saja.
5 kali minus M minus 5M tambah 4 kali minus 4 kali min M min 4M. Berarti min 5M tambah min 4M. Min pasti min. Jadi 4 tambah 5 9. Berarti min 9M. Nah, dikurang 8. Nah, di sini kurang 8 langsung. Oke. 3 kali min M min 3M. 2 kali min M min 2M. Berarti sini min 5M dikurang 6. Oke. 1 kali min M, 0 kali min M, ya. Sorry, di sini 0 ya. Sorry, di sini 0 ya. Salah. Jadi di sini adalah min M. Di sini juga 0 kali min M, 1 kali min M. Min M dikurang 0, min M. 1 kali min M. Min M tambah, min M dikurang min M, ya. Min M dikurang min M. Saya tadi keliru kayaknya ya. Di soal sebelumnya. Kan gini ya. Min M dikurang min M. Maka di sini harusnya min M tambah M sama dengan 0. Nanti diperbaikin ya. Di soal berikutnya saya agak keliru. Tapi tidak mempengaruhi hasil reportnya tadi, tidak. Hanya di sini saja. Berarti di sini 0. Di sini juga 0. Nah, kenapa 0 juga? Kan di sini 0 kali min M. 0. 1 kali min M. Berarti di sini min M dikurang yang ini min M juga. Jadi min M min positif sama dengan 0. Oke. 15 kali min M min 15M tambah 8 kali min M min 8M. Berarti 15 tambah 8 ya kan 23 ya. Ya 23. Berarti min 23M. Oke. Oke, selanjutnya kita menentukan preport. Ya, preportnya itu ini. Ya, preportnya itu 5. Ya, preportnya itu 5. Oke, wait dulu. Next. Oke. Preportnya saya buat di sini aja dulu ya. Biar jangan bingung nanti. Ini preportnya 5 ya. Saya ganti ini warnanya. Oke. Di preportnya 5 ya. NIP-nya 4. Oke. Otomatis karena di sini AX1 nih. AX1 keluar ya. X1 masuk. Nah, ini basis ya. Basis. Oke. Sudah selesai, kita lanjut tabel 2 ya. Tapi sebelum ke tabel 2 yang perlu kita pahami adalah bayar 1 semua dibagi preport ya.
Kita ingat di sini. Bar 1. Ya. Bar 1 dibagi report. Ya. Berapa nilai bar 1? 5, 3, 10, 10, 15. Oke. Oke. 5, 3, 10, 10, 15. Oke. Dibagi 5, 5, oke. 5, 5, 5, 5, 5. Sama dengan 1. 5 bagi 5, 1. 3 bagi 5, 3/5. Oke. 3/5. 1 bagi 5, 1/5. 0 bagi 5, 0. 1 bagi 5, 1/5. 0 bagi 5, 0. 15 bagi 5, 3. Oke. Next, ini kita lanjut mengisi tabel 2. Ya. Kita isikan tabel 2-nya. Kita buat tabel 2. Oke. Caranya sama seperti tabel 1 tadi. Kita buat tabel 2. CJ, basis, H basis, X1, X2, X3, X4, AX1, AX2, H. Ini F ya. F tadi 86 ya. 8, 6, 0, 0, min M, 0. Ini sudah X1 di sini. X1 harganya 8. Di sini masih AX2. AX2 masih min M. ZJ kurang CJ. Bar 1 tadi ini nilainya 1, 3/5, 1/5, 0, 1/5, 0, 3. Oke. Nah, baris 2 kita gunakan rumus ya. Rumusnya NIJ baru sama dengan NIJ lama kurang buka kurung NIP kali NPJ baru tutup kurung. Mulai dari N 21. 21 aja ya nggak apa-apa, lebih mudah saja. Nanti bisa N11 bisa TD baru 1 dulu bisa. Ada masalah ya. N23, N24, N25, N26, N27. Sama dengan NIJ lamanya. Ingat, masih ingat? Kalau nggak ingat kita back belakang 4201018 ya. Next 4201018. Oke. Kurang buka kurung, buka lagi. Oke. NIP-nya, NIP masih ingat? Kalau nggak ingat, saya ingatin. Ya, NIP-nya adalah 4. 4 kali.
kali lagi. Oke. NPJ barunya 1/3/5, 1/5, 0, 1/5, 0 lagi 3. Oke, tutup kurung, tutup lagi, tutup kurung, tutup lagi. Oke, sama dengan. Oke, next 4 kali 1 4. 4 kurang 4 0. 4 kali 3/5. 4 kali 3 itu kan 12, ya kan? 12/5. Mau disederhanakan nggak bisa karena satu bilangan genap, satu bilangan ganjil. Berarti 2 dikurang 12/5. 2 ini 2/1, maka harus kali 5. Berarti 2 kali 5 10, 1 kali 5 5. Berarti 10/5. 10 dikurang 12 2. Ya, 10 kurang 12 2. Berarti di sini minus 2/5. Karena 10 lebih kecil daripada pengurangnya. 4 kali 1/5, 4/5 dikurang 0 dikurang 4/5, min 4/5. Oke. Ini 5 ya. 4 kali 0, 0. 1 dikurang 0, 1. 4 kali 1/5, 4/5. 0 dikurang 4/5, min 4/5. Ini 4 kali 0, 0. 1 dikurang 0, 1. 4 kali 3, 12. 8 dikurang 12. Ya, berarti di sini negatif. Ya, nggak apa-apa. Nanti kita lihat aja. 8 dikurang 12, 5. Oh, salah. 4 ya. Bukan 4, tapi minus 4. Ya, 8 dikurang 12, min 4. Baik, kita isikan langsung. 0, min 2/3, next. Min 4/5, 1, min 4/5 lagi, 1, min 4. Oke. 1 kali 8, 8. Ya. 0 kali min M. 8 kurang 8, 0. Oke, 0 di sini. 8 kali 3/5. 8 kali 3, 24. 24/5. Di sini min M kali min 2. Atau min positif. Berarti 2/3 M. Di sini 6/1 harus kali 5. 6 kali 5 30 dikurang 24 ya. Ini 30. 8 kali 3 24. 24 kurang 36. Berarti min 6 ya. Min 6/5. Min 6/5. Oke. 8 kali 1/5. 8/5. Ya. Berarti di sini 4/5 M tambah 8/5. Oke. Karena dikurang 0 ya. Di sini juga 0, jadi min M. Ini 4/5 M tambah 8/5. Di sini min M. 3 kali 8 kali 3 24. 24 minus 4 kali M. Berarti minus positif 4M tambah 24. Oke, sorry. 24 ya, 8 kali 3 24 ya. 24. Oke. Sekarang kita lihat mana prepotnya. Tentu yang paling besar. Nah, ini 3/5 atau minus 2/3 ya kan? Atau 1. Nah, ini kita lihat nih. 3/5 ya. Atau 1. Nah, ini kita mau lihat. Mana lebih besar? 3/5 atau min 2/3. Kita hilang ini dulu baru satunya.
Nah, dalam posisi ini yang perlu kita lihat adalah, tak usah lagi lihat baris 1, tapi ambil saja di baris 2 karena kita sudah pasti mau ambil baris 2. Nah, ini beda kasusnya ya. Jadi kasus pertama, kasus kedua ini kan tidak normal nih, beda dengan metode simplex. Nah, langsung saja di sini. Ini kita ambillah freeport-nya ya. Freeport minus 2/3 NIP. NIP-nya berapa? 3/5. Oke. NIP 3/5. Maka kasusnya ini berbeda dengan kasus sebelumnya. Itu yang kalau kita lihat pada pertemuan simplex itu ada yang min harus jadi positif ya kan, ini kebetulan ini baris 2 ini kan negatif semua, maka harus dibagi nih ya. Oke, baik. X2 keluar, maka X2 masuk ke dalam basis. Oke. Oke. Kita lanjut ya. Maka baris 2 ini baris 2 dibagi freeport. Baris 2 berapa aja nilainya? 0, min 2/3, min 4/5. 0, min 2/3, min 4/5. Oke. 1, min 4/5, 1, min 4. 1, min 4/5, 1, min 4 ya. Oke. Oke. Dibagi min 2/3, min 2/3, min 2/3, min 2/3, min 2/3, min 2/3, min 2/3. Sama dengan, oke, ini sudah pasti 0, min positif. Bedanya kalau dalam perkalian kan min 2/3 ya, min 2/3. Ini bukan 1, tapi kita lihat cara penyelesaiannya. Ini min 2/3 kali balik. Nah, 3 kali 2, 6. 3 kali 6, negatif kali negatif positif. 6/6. Nah, satunya seperti ini caranya ya. Yang ini juga min 4/5 dibagi min 2/3 sama dengan min 4/5 kali min 3/2 positif 12/10. Atau sederhanakan sama-sama dibagi 2, 6/5. Yang ini 1 dibagi min 2/3. Ini sama dengan min 3/2. Yang ini tadi sama 6/5. Ini min 3/2. Nah, kalau ini minus 4 dibagi min 2/3. Ini sama dengan min 4 kali min 3/2. Positif kali negatif
negatif kali negatif positif, 12 bagi 2 sama dengan 6. Oke. Baru kita lanjut tabel terakhir. Ya, tabel 3 ya. Tabel 3. CJ basis X1, X2, X3, X4, AX1, AX2, saya ini 8, 6 ya. 6, 0, 0, min M, 0. Ini sudah X1 dalam basis dan X2. Oke. Di ZJ kurang CJ. Harganya ini 8 dan 6. Oke. Ini baris keduanya 0, 1, 6/5. Ya kan? Min 3/2. Baru 6/5. Min 3/2, 6. Nih, baru kita pakai yang ini ya. NIJ. NIJ baru sama dengan NIJ lama kurang NIP, buka kurung NIP kali NPJ baru tutup kurung. Mulai dari N11, 12, N13, N14, sini saya lanjut, N15, N16, N17. Oke. Ini J lamanya berapa? 1, 3/5, 1/5. 1, 3/5, 1/5. 0, 1/5, 0,3. 0, 1/5, 0,3. Kurang NIP-nya 3/5. NPJ barunya yang ini tadi 0, 1, 6/5, min 3/2, 6/5, min 3/2, 6. Sama dengan. Oke. 3/5 kali 0, 0. 1 dikurang 0, 1. 35 kali 1, 35. 35 kurang 35, 0. Ya kan? 35 kali 6/5. 3, 6 kali 3, 18. Ya, sama-sama. Ini 18, ini 5 kali 5, 25. Maka ini harus kali 5 juga biar bisa sama. 5 kali 1, 1 kali 5, 5, 5 kali 5, 25. Ini 5 kurang 18. Jadi di sini min. Ya. 13. Ini tadi 13/5. Ini 3 kali 3 minus 3 kali 3, 9.
5 kali 2, 10. Min positif. Berarti di sini 9/10. Ini sama di sini min 13/5. Ini 9/10. Nah, ini nih. 3/5. 6 kali 3, 18. Jadi di sini 3/1 dikurang 18/5. Maka ini kali 5. Jadi di sini 15/5 dikurang 18/5. Sama dengan min 3/5. Oke, kita masukkan nilainya. 1, 0, min 13/5, 9/5, 10, 9/10. Ini min 13/5, 9/10. Ini min 3/5. Oke. Ini 1 kali 8, 8, 0 kali 6, 0. 8 kurang 8, 0. Ini 0, 6 kali 1, 6, 6 kurang 6, 0. Oke. Nah, di sini 8 kali 13/5. Berarti 8 kali 3, 24. Ya. 24, 8 kali 1, 8, tambah 2, 10. Berarti min 104. 5. 6 kali 6, tambah nih. 36/5. Oke. Oke, tadi 104 ya. 104 kurang 36. Jadi min 68/5 ya. Sama dengan min 68/5 dikurang 0 ya. Nggak apa-apa ya, ini langsung aja kita buat min 68/5. 9, 8 kali 9, 72/5. Ini 72/5. Dikurang, langsung aja dikurang 6 kali 3, 18. 18/2 nih ya. Kita samakan penyebutnya. Maka ini kali 10 nih, ini kali 2, ini kali 5. Jadi 72 kali 2, 144/10 dikurang 18 kali 5, 90/10. Jadi 144 dikurang 90, 54/10. Ini 54/10. Oke. Ini sama dengan yang ini kan, tapi ada min M-nya. Jadi nanti gini. Min 68/5 ya kan? Min M. Yang ini sama dengan ini 54/10 min M. Nah, apa? Nah, ini sekarang 8 kali 3, 24. Di min 24/5 tambah 6 kali 6, 36. Nah, ini kan 36 ini sama dengan 3/1 kali 5. Ini kali 5. Jadi minus 24. Tadi 36. 36 kali 5. 180. Ya, 24. Berarti positif 156/5. Sisanya 31 ya. 31. Kalau desimal 31,2. Kalau pecahan berarti 31 1/2 ya. Sisanya tadi 1/5, 1/10. Oke.
Jadi sini 31/5. Oke. Nah, itu dia hasilnya. Cara untuk menghitungnya sama. Untuk membuktikannya, nilai X1-nya, ini saya buat di sini, X1 sama dengan X1 min 3/5, X2 sama dengan 6. Ya. Cara hitungnya sama, dimasukkan saja ke F-nya. Ya. Masukkan ke F-nya untuk membuktiin. Ya, itu untuk pertemuan kita pada pertemuan 7. Nah, untuk nilai atau untuk post-testnya, sekaligus ini merupakan kisi-kisi, maka selesaikan soal berikut ini ya. Soalnya sekaligus kisi-kisi juga. Ini 1, tentukan nilai max dan min dari max F sama dengan 20X1 tambah 10X2 dengan kendala 1, 8X1 tambah 5X2 lebih kecil sama dengan 40. Kendala 2, 6X1 tambah 4X2 lebih kecil sama dengan 24. Kendala 3, X1 dan X2 lebih besar sama dengan 0. Nah, ini TRO 1 ya, TRO 1. Yang kedua ini TRO 5 ya. TRO 5 tidak usah ya, Anda cukup buka lagi, baca dan pahami TRO 5 ya. Supaya ini untuk baca aja ya TRO 5-nya. Sekarang untuk soal nomor 3. Soal nomor 3. Soal nomor 3 ini TRO 6. Ya. Di TRO 6 itu tentukan nilai X1 dan X2 dengan metode simplex ya. Oke. Max F juga. Max F sama dengan 10X1 tambah 20X2. Kendala 1, 8X1 tambah 4X2 lebih kecil sama dengan 24.
Kendala 2. 6x1 tambah 9x2 lebih kecil sama dengan 54 ya. 54. Kendala 3. X1 dan X2 lebih besar sama dengan 0. Oke. Jadi ini nanti yang diselesaikan, yang jadikan post-test nanti soal nomor 1, nomor 2 saja, 2 soal saja untuk jadikan post-test. Itu yang Anda kirim sebelum nanti ujian TRO. Ya, ujian TRO itu sebelum ujian mid lah ya. Itu sudah harus selesai semuanya. Oke, adik-adik, itu saja pada pertemuan 7 ya. Saya pikir kalau ada persoalan atau ada masalah silakan ditanyakan sebelum ujian. Mudah-mudahan itu semoga bermanfaat. Terima kasih untuk pertemuannya. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Semoga sukses ujiannya. Tetap jaga kesehatan ya, tetap patuhi kesehatan. Mudah-mudahan sehat selalu semua. Itu saja dari saya. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua.